Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini dengan judul Gusi Berdarah Jangan Dicuekin, bisa jadi sarang penyakit loh. Sebelum saya mau memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya dengan Dr. Stefani yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan untuk tuan rumah kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Klinik Utama Perisai Husada. Klinik Utama Perisai Husada adalah sebuah klinik utama yang berada di Jalan Halmahera nomor 8, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami menyediakan berbagai layanan konsultasi dan juga pengobatan seperti konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, syaraf, jantung, gigi, dan berbagai dokter lainnya. Juga kami menyediakan penunjang medis seperti pelayanan cuci darah, kemoterapi, dan dengan mengusung konsep feeling at home, kami bisa menjamin untuk para pasien yang berobat akan merasa seperti di rumah dan nyaman saat berkonsultasi dan berobat. Dan untuk poligigi kami sendiri, yaitu My Dental Clinic, beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu, di hari Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat, dan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Di pelayanan poligigi sendiri ada berbagai macam dokter gigi dan dokter spesialis, yaitu yang pertama ada dokter gigi umum, lalu ada spesialis prostodonsia atau dokter gigi spesialis yang khusus menangani gigi-gigi prostetis atau gigi tiruan dan juga veneer, lalu juga ada spesialis periodonsia, yaitu spesialis gigi yang menangani perawatan jaringan gigi dan juga gusi, yaitu pembicara kita pada pagi hari ini yang nanti akan saya perkenalkan. Lalu juga ada spesialis konservasi gigi dan juga spesialis gigi penyakit mulut. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk menjelaskan tentang aturan main di webinar pada pagi hari ini. Untuk para peserta yang sudah bergabung, bagi para peserta yang mau nanti menanyakan pertanyaan, dapat menuliskan di kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar gadget Anda. Nanti untuk pertanyaannya akan kita diskusikan saat sesi tanya-jawab setelah materi selesai dipresentasikan. Untuk pembicara kita pada pagi hari ini, saya perkenalkan bisa ditampilkan CV-nya. Oke. Ya, untuk pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Gigi Henry Mandalas, DMD Spesialis Perio, MHKes. Beliau merupakan dokter gigi spesialis di bagian periodonsia. Beliau lulus tahun 2013 dari Universitas Pajajaran, lalu melanjutkan sekolah ke Universitas Islam Bandung untuk meneruskan Magister Hukum Kesehatan. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Kristen Maranatha, juga sebagai dokter gigi spesialis periodonsia di Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga di My Dental Clinic Bandung. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Henry Mandalas, untuk membawakan materinya. Silakan, Dok. Sendiri dulu. Oke, terima kasih moderator untuk perkenalannya dan juga siang perkenalannya, dan selamat pagi untuk peserta webinar pada pagi ini. Saya akan bercerita mengenai bagaimana dari judul tadi, coba kita tampilkan judulnya. Oke, gusi berdarah jangan dicuekin ya. Mungkin ada yang pengalaman dengan gusi berdarah ini seperti apa? Kalau cerita saya sederhananya gini, kalau misalnya ada luka di tangan, kita langsung ngebersihin enggak? Dibersihin, dikasih betadine, kemudian di plester. Tapi kalau gusi berdarah, pernah nggak kita perhatikan? Biasanya gusi berdarah ini pas apa? Sikat gigi, atau mungkin ada juga beberapa yang sudah diam-diam saja sudah berdarah. Nah, tapi seringkali kondisi seperti ini kita cuekin. Nah, dicuekin ini jadi apa? Jadi masalah nggak sih sebetulnya? Nah, makanya kita belajar. Artinya kita coba lihat sama-sama bagaimana kondisi-kondisi tersebut. Ya. Oke, ini lewat dulu. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita kenal yang sakit seperti apa, kita harus kenal dulu yang sehat seperti apa. Nah, di dalam rongga mulut itu ada dua komponen pada umumnya, yaitu gigi dan jaringan pendukung gigi. Ketika gigi berlubang, kembali lagi,
orang langsung mencari dokter gigi karena sakit, ngilu, dan lain-lain, wah cari dokter gigi. Tetapi ketika gusi berdarah mungkin tunggu dulu. Oke, kembali lagi tadi kita lihat, berarti gigi ini bisa bisa diam di dalam rongga mulut karena adanya jaringan periodontal atau jaringan penunggu gigi. Terdiri dari apa? Kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya bisa diperhatikan, yang utama adalah adanya tulang yang ditutupi oleh gusi. Meskipun dalam sini itu ada jaringan, namanya jaringan ligamen periodontal yang untuk menahan gigi tersebut supaya tetap diam. Nah, tapi secara kita lihat tampak dari luar, kita lihat, kalau kita lihat di luar kita bisa lihat adalah wajah kita misalnya. Wajah kita berseri, warnanya cerah seperti itu. Tapi ketika misalnya ada jerawat atau ada bengkak, kelihatan warnanya berubah. Nah, ketika warnanya kita sehat adalah seperti apa? Bisa lihat di sini yang pertama adalah warna pink koral atau merah muda. Kita lihat di sini warnanya sehat ya, segar gitu ya. Tidak yang merah atau seperti apa. Kemudian konsistensinya kalau bahasa Inggrisnya kita bilang firm atau kenyal, bukan lunak. Kemudian kalau di teori lagi ada bilang mengatakan bentuknya, permukaannya ada seperti stippling atau kulit jeruk, yaitu di sini tuh kayak ada titik-titik kecil yang itu dibilang serat, ada tarikan-tarikan, karena itu adalah jaringan ikat, ada tarikan-tarikan kolagen yang membuat permukaan gusinya itu seperti kulit jeruk. Kemudian ada permukaan yang kesat, jadi kayak nggak ya, nyoy-nyoy gitu, dia punya permukaan baik. Kemudian ini yang salah satu yang tidak terlihat tapi bisa kita harus tahu juga adalah rasio antara mahkota dengan akar itu adalah 1:3. Artinya apa? Akar yang di dalam tulang tadi itu adalah 3 rasionya dan mahkotanya 1. Supaya apa? Bisa menahan. Kalau terbalik apa yang terjadi? Biasanya apa? Giginya akan goyang, ya. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik rasio akar mahkota yang tadi apa? Akhirnya jadi giginya bisa bergoyang dan akhirnya terlepas. Oke, kita udah tahu yang sehat ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih ciri-ciri yang tidak sehat. Nah, tadi setelah di awal dibilang bahwa warnanya merah muda, sekarang kalau jadi ada peradangan, akibat dari warnanya akan menjadi merah tua. Kemudian tentu saja stiplingnya hilang, kemudian permukaannya jadi licin, ya. Kemudian ada lagi apa? Biasanya umumnya ada apa? Karang gigi. Itu karang gigi yang banyak orang, beberapa orang pun mengatakan dia tidak mengetahui bahwa itu ternyata adalah sebuah karang gigi. Dikira hanya suatu bentuk yang lain daripada gigi. Dan kadang-kala sering orang bilang, loh, saya kira itu gigi saja, karena begitu diraba pakai lidah, biasanya bentuk permukaannya halus. Ya. Jadi kita lihat ini. Nah, sekarang kita lihat siapa sih penyebabnya, atau tunggu, kita masuk dulu ke gejala. Nanti penyebabnya di belakang. Gejalanya seperti apa? Tadi judul di pembuka adalah gusi berdarah ketika menyikat gigi. Pada umumnya ketika menyikat gigi. Ketika diam-diam atau misalnya lagi beraktivitas, jarang akan terjadi berdarah pada gusi tersebut. Nah, mulai dari gusi berdarah artinya ada peradangan, dibiarkan lama-lama terus-menerus, akhirnya apa? Gusinya membesar. Oh, kenapa membesar? Karena proses peradangan tersebut membuat jaringan di pada gusi itu terisi dari sel-sel peradangan yang membuat gusinya tambah besar. Nah, kemudian kok bawah mulut gimana nih? Nah, ini yang orang mulai bereaksi ya. Bawah mulut tuh karena apa? Bayangkan ada sisa makanan tersangkut, ada bakteri, kemudian campur darah. Nah, mulailah aroma bawah mulut itu berubah. Meskipun kalau ditanya apakah selalu fix pasti gara-gara ini, jawabannya memang ada juga kondisi-kondisi tertentu akibat dari masalah pada lambung. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, efeknya apa nih? Kita bisa lihat di slide yang berikutnya adalah ini gigi ini nih harusnya tidak seperti ini. Tapi ini kalau misalnya sebetulnya harusnya dibikin video ya, bisa terlihat dia bergoyang. Jadi bukan hanya ilalang yang bergoyang, tapi gigi pun bisa bergoyang. Nah, ini pasien mengeluhkan apa? Giginya goyang karena ya memang fondasinya sudah tidak ada. Akibat dari apa? Sederhana. Hanya dari plak yang dibiarkan terus-menerus menjadi karang gigi. Ya. Kemudian, loh, dok, kalau dibiarin aja gimana ya? Dibiarin aja, 2 sih pilihannya, lepas natural, atau lepas dipaksa, artinya dicabut, atau kita coba pertahankan. Ini sebuah cerita yang selalu saya bawakan, yaitu adalah gini. Pada saat ini, pada zaman beberapa belasan tahun yang lalu, ketika gigi bergoyang, langsung cabut, karena itu solusi termudah. Tapi saat ini, jawabannya kita masih bisa bahasa awamnya kita ikat, atau bahasa dokter giginya kita splinting, kita pakai kawat.
memang jadi seperti ada alat bantu. Tapi salah satu yang saya coba testimonikan adalah orang tua saya, ibu saya khususnya, dia mungkin sekitar 11-12 tahun lalu, dia divonis oleh dokter gigi di tempat bekerjanya, ini goyang cabut ganti gigi palsu selesai. Betul. Tapi gigi palsu tidak selalu artinya jadi solusi yang terakhir. Jadi solusi yang pertama, itu adalah solusi yang terakhir. Ketika dia berobat ke dokter gigi dekat rumah, dokternya bilang, oh ibu ini giginya goyang, ibu kondisinya adalah periodontitis. Jadi kerusakan jaring-jaring pendukung gigi yang masih bisa coba dibantu dengan cara displinting di kawat ini. Saya rujuk ke bagian spesialis periodontia yang pada akhirnya dirujuk dan akhirnya kurang lebih bertahan selama 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun memang akhirnya tambah tidak baik, akhirnya juga memang dicabut. Tetapi 7 tahun itu membuat ibu saya cukup senang karena giginya masih terlihat gigi asli, bukan gigi palsu, dan memang membutuhkan perawatan yang lebih. Tetapi tetap tadi, gigi asli tidak akan pernah bisa menggantikan gigi yang palsu. Ya. Jadi kalau sudah ada mulai kegoyangan, diapain? Pertama memang pasti kita bersihkan, kemudian kita ikat seperti ini. Nanti kita contoh-contoh yang lain di belakang ya. Nah, ini kita lihat lagi, saya ulang lagi supaya bisa teringat bahwa ketika gusi sehat, terlihat di sini ilustrasinya, warnanya, tulangnya semua sehat. Nah, tapi ada satu lagi kelainan yang lain adalah jika kita menyikat gigi terlalu kuat atau terlalu semangat, karena katanya nggak keras, nggak bersih, akibatnya apa? Beberapa masalah yang timbul adalah karang giginya tidak ada, tapi gusinya melorot, satu. Dua, kadangkala gigi di sini, di posisi gigi sini itu terjadi abrasi atau keausan pada gigi. Yang menyebabkan apa? Ketika minum air dingin atau minum sesuatu yang bersuhu ataupun yang manis, makan sesuatu yang agak berbeda, akan menyebabkan apa? Giginya terasa ngilu. Jadi bukan bolong, tapi lebih karena permukaan akar yang lebih sensitif daripada permukaan enamel itu terbuka, terekspos akibat sikat gigi yang terlalu semangat. Jadi harus diatur juga semangatnya supaya tidak merusak ya. Nah, yang berikutnya apa yang lain adalah, nah ini tadi, permulaan dari penyakit adalah namanya gingivitis. Gingivitis ini gimana? Ya, baru mulai, jadi peradangan pada jaringan gingiva atau pada gusinya tanpa ada kerusakan tulang. Ya, tanpa ada kerusakan tulang. Jadi, ya tadi gejalanya masih berdarah-berdarah saja, tidak masalah. Tetapi, inilah awal dari mulainya penyakit tersebut. Karena jika dibiarkan terus-menerus, akibatnya apa? Ya, proses peradangan yang berulang menyebabkan salah satu proses akhirnya adalah memicu namanya osteoklas. Osteoklas itu apa? Suatu kondisi di mana ada namanya situasi di mana tulang tersebut seakan-akan, bukan seakan-akan ya, jadi rusak. Jadi ada osteoklas, ada osteoblas. Nah, osteoblas itu untuk membuat tumbuh lagi, osteoklas untuk rusak. Nah, tapi akibat dari kerusakan tadi, karena terlalu masif dan artinya bukan masif ya, berulang terus-menerus, mengakibatkan apa? Penurunan tulang tersebut. Bayangkan di sebelah sini masih tinggi, di sini sudah menurun 4-5 mili misalnya, mulailah berubah rasionya dari tadi mahkota sama akar 1:3, sekarang mulai 1:1. Kalau kita lihat mainan anak jungkat-jungkit, nah semakin kalau imbang dia imbang, tapi sebetulnya tidak boleh imbang kalau di gigi ini. Tetap akarnya 3, mahkotanya 1. Kemudian efek dari kondisi seperti ini adalah apa? Coba dilihat di sini. Puncak tulang alveolarnya atau tulangnya sudah sampai di sini. Tapi gusinya masih tinggi. Disinilah masalah baru yang timbul adalah pocket periodontal atau saku gusi. Saku gusi ini apa? Sisa-sisa makanan. Jangan bayangkan sisa makanan itu gede-gede, nggak usah. Tapi seperti apa kita bilang plak, kalau orang awam bilangnya apa? Jigong, ya. Itu nyelip di sini, tidak bisa dibersihkan, lama-lama menumpuk, mengeras menjadi karang gigi. Karang gigi itu menjadi rumah, istilahnya jadi tempat media untuk si plak itu menempel. Lama-lama apa? Ini terus-menerus rusak, akhirnya sampai di posisi di sini, akibatnya apa? Goyang. Begitu goyang, disitulah mulai rasa sakit. Di sini mungkin mulai tidak nyaman, mulai kalau makan agak keras nggak enak, kemudian seringkali terjadi apa? Infeksi atau abses, nah itu sudah mulai. Jadi itulah mulai masalah-masalah yang sudah mulai timbul dengan kondisi periodontitis ini. Kemudian, nah kita udah lihat tadi ya tahap-tahapan, sebetulnya penyebabnya siapa sih? Jadi penyebab sederhana itu awal cuma satu pada umumnya, ya. Kita bisa lihat di sini yang paling atas namanya
plak atau biofilm atau bahasa awam lagi jigong ya. Kenapa plak ini? Plak itu terdiri dari apa sebetulnya? Sisa makanan ditambah bakteri, dia menempel, akhirnya tadi gusi merespon sebagai apa? Musuh. Akibatnya jadi apa? Proses peradangan mulai. Ya. Tapi kalau dia dibersihin selalu, tenang aja, nggak akan ada peradangan ya. Nah, tetapi kok bisa tambah banyak? Gara-gara ada ini. Jadi dari plak menumpuk, akibatnya apa? Menyebabkan karang gigi. Karang gigi, tempat ini jadi media untuk si plak untuk menempel. Lama-lama apa? Menebal. Kalau istilah saya bisa jadi harta karun, tapi tidak bisa dijual istilahnya. Kemudian, pernah lihat gigi kita berjejal, bertumpuk, akibatnya apa? Jadi susah dibersihkan. Satu, dengan susah dibersihkan berarti apa? Si plak-plak tadi gampang untuk menempel atau tidak dibersihkan. Kemudian, dari malposisi gigi atau gigi berjejal ini, menyebabkan apa? Ada nama istilah di dalam rongga mulut kita namanya self-cleansing. Jadi, jangan salah. Itulah luar biasanya Tuhan menciptakan namanya ludah atau saliva. Ludah ini membantu untuk kita apa? Membersihkan sebetulnya. Dengan kita berbicara, dengan kita beraktivitas, ludah itu apa? Jadi, media untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Tetapi dengan catatan pada posisi yang ideal. Ketika sudah ada seperti ini, banyak sudut-sudut yang tidak terbersih, sudut-sudut yang apa ya istilahnya, sudut-sudut buntu, makanya sisa makanan banyak yang nyangkut di situ. Oke, jelas kalau gigi berlubang, ada gigi berlubang, makanan langsung nyangkut di situ ya. Artinya pernah ada beberapa pasien dibersihkan, ada cabai, ada apa. Nah, itu sisa makanan semua ngumpul situ. Itu pun juga membuat apa? Sumber dari bau mulut. Kemudian, loh, kok gigi hilang atau gigi ompong ini juga jadi masalah? Betul. Sama konsepnya dengan tadi gigi berjejal. Ketika ada yang hilang, banyak masalah yang timbul. Selain apa tadi self cleansing, yaitu kebersihan bagaimana natural ludah membersihkan. Kemudian juga apa? Ketika gigi hilang tidak diganti menyebabkan apa? Pergeseran gigi. Pergeseran gigi itu berarti apa? Sama seperti ketika giginya tidak rapi atau berjejal tadi. Jadi self cleansing-nya tadi harusnya dia bisa mengalir bagus, membersihkan. Ini banyak daerah-daerah yang jadi bukan terjal ya, daerah yang kosong, daerah yang gimana akhirnya pembersihan itu tidak ideal. Selain itu juga apa? Membuat gigi bergeser, menyebabkan makanan nyelip, dan banyak hal lagi problem yang timbul gara-gara gigi ompong. Jadi kalau udah gigi ompong, tolong dibuatlah giginya pakai gigi palsu. Ya, pilihan gigi palsu kita bisa bahas di tempat waktu yang lain ya. Kemudian gigi palsu juga bisa. Apalagi yang biasanya menggunakan crown atau jembatan, bridge and crown. Itu juga hati-hati. Harus bisa membersihkan dengan baik karena apa? Potensi untuk menyangkutnya makanan di sana juga tinggi. Nah, yang terakhir, ini adalah namanya kondisi sistemik. Sistemik ini apa? Ya, kondisi tubuh kita, kalau misalnya ditanya apakah bisa jadi penyakit, dia bukan membuat, tetapi bisa memperparah. Artinya, inilah nanti kita belajar di berikutnya adalah bagaimana kondisi rongga mulut kita jika dengan kondisi sistemik yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penyakit periodontal. Dan apakah penyakit periodontal dapat menyebabkan masalah di periodontal sistemik? Jawabannya juga iya. Kita lihat di slide berikut. Nah, sebelum nanti yang sistemik, faktor resikonya selain itu apa? Ya, yang pertama pasti apa? Kalau nggak sikat gigi dengan baik, akibatnya jadi kesehatan rongga mulutnya apa? Buruk. Ayo, yang merokok juga, ya merokok ini kalau misalnya tidak merokok jauh akan lebih baik karena dia mengganggu apa? Pertahanan tubuh di gusi-gusi kita, ya. Kemudian juga obat-obatan, ada beberapa obat-obatan yang mempengaruhi dari penyakit gusi juga. Kemudian yang lain adalah diabetes, stres, umur, dan kalau ditanya apakah keturunan, ada beberapa tapi tidak selalu. Perubahan hormonal pada perempuan, nanti kita bahas di berikutnya. Perubahan hormonal, untuk perubahan hormonal pada perempuan, mungkin ada yang merasakan, mungkin setiap menstruasi, gusinya merasa berubah. Bukan hanya hatinya, tapi gusinya juga. Jadi, hormonal ini membuat perubahan bukan hanya biasanya pada menstruasi, tapi juga kalau saya selalu bikin ada 5. Pada masa pubertas, pada masa menstruasi, kehamilan, kontrasepsi, dan pada menopause. Tetapi tidak selalu muncul. Tapi yang biasanya muncul itu pada masa kehamilan
dan juga pada menstruasi. Ya, jadi kalau ingat ya, menstruasi bukan hanya hatinya yang berubah, tapi gusinya kadang juga ikut berubah. Oke, nah ini hubungan dengan kondisi sistemik. Prinsipnya gini, penyakit gusi ini tidak menyebabkan penyakit masalah pada sistemik atau penyakit-penyakit yang saya lampirkan di sini. Tetapi dapat menyebabkan masalah pada penyakit-penyakit yang sudah ada. Dan sebaliknya, contoh ada yang pada diabetes, atau satu lagi itu apa ya yang umum tuh diabetes. Diabetes ini dapat menyebabkan penyakit gusi itu lebih parah karena diabetes kita tahu paling sederhana adalah apa, masa penyembuhannya lebih lama. Jadi terganggu lah. Tetapi juga penyakit periodontal dapat menyebabkan diabetes dan sebaliknya itu jawabannya iya. Jadi idealnya bagaimana? Diabetesnya ditangani, penyakit periodontalnya kita tanganin juga. Jadi semua sehat. Ya. Oke. Kemudian ini yang saya mungkin akan angkat lebih ke topik yang ada di highlight ya di sini, yaitu namanya preterm birth babies atau pada ibu hamil. Ibu hamil ini dua masalah yang timbul. Jadi ketika gusinya bermasalah, penyakit gusi ini pada ibu hamil biasanya apa? Ada pembesaran gusi. Nah, pembesaran gusi yang tidak dirawat ini atau peradangan pada gusi dapat menyebabkan apa? Ingat, gusi kita itu sebagai pintu gerbang, kebayang kayak luka tadi dibilang di tangan, ini pintu gerbang untuk apa? Bakteri masuk ke dalam tubuh kita melalui gusi tadi, gusi yang luka. Kalau gusinya sehat, tenang aja, nggak ada masalah. Tapi kalau gusinya sakit, gusinya luka, bisa masuklah bakteri-bakteri ini menyebabkan apa? Ya artinya kalau sampai masuk ke janin dari ibu, ada dua dari penelitian yang ada, yaitu apa? Berat bayi badan rendah dan bayinya prematur. Artinya kalau dibilang bayinya normal lahirnya waktunya, tapi berat bayi badannya rendah, bisa saja. Berarti apa? Ada pertumbuhan yang terganggu. Oke. Kemudian itu kalau istilahnya ini yang beberapa yang direct masalah bakterinya ikut masuk, yaitu seperti bisa juga di coronary heart disease, juga ada di kidney, ada respiratory dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan penyakit kulit, dengan rheumatoid arthritis? Biasanya mereka lebih ke arah bukan karena bakterinya ikut masuk, tapi lebih karena umumnya karena peradangan di rongga mulut menyebabkan seakan-akan memicu peradangan di tempat lain. Misalnya penyakit kulit, dulu pernah ada beberapa pasien akibat dari dikonsul dari penyakit kulit, dari dokter kulit, karena gatal-gatal yang tidak selesai-selesai, dikasih obat timbul, dikasih obat timbul, dikasih obat timbul. Akhirnya dikirim ke dokter gigi untuk diperbaikin rongga mulutnya, dibersihkan karang giginya, yang rusak dicabut, yang bolong ditambal dan lain-lain. Akhirnya masalah di kulitnya itu apa? Bersih dan sembuh. Ya, akhirnya dokternya bilang, oh ternyata mungkin pemicunya dari sana. Memang sebetulnya bisa karena peradangan yang artinya gini, kayak sistem komputerisasi itu peradangan di rongga mulut itu bisa saja memberikan signal kepada sistem pertahanan tubuh yang lain bahwa ada masalah. Jadi dia keikut-ikut gitu. Begitu pula dengan rheumatoid arthritis atau juga beberapa dihubungkan dengan autoimun. Itu konsepnya sama. Karena ada masalah peradangan yang berulang, itu terpicu terus. Dan ini awalnya juga saya tidak maksudnya kok bisa ya nyambung ya, tapi saya lihat sendiri karena ada beberapa pasien yang dirawat dengan kondisi rheumatoid, membaik artinya tidak bisa hilang sama sekali karena memang ada faktor utamanya yang memang ada faktor utamanya. Nah, dengan dirawat giginya tadi dengan gusinya dan lain-lain, bahwa rheumatoid arthritisnya itu apa? Berkurang. Ada satu oma 78 sepertinya kalau nggak salah ya. Dia dirawat sampai selesai. Lumayan. Obatnya berkurang. Kemudian salah satunya markernya adalah tandanya adalah dari hasil labnya. Terus terang saya juga tidak terlalu hafal karena dokter penyakit dalamnya yang lebih lebih detail, tapi hasil labnya itu dibilang sangat membaik. Jadi jangan anggap remeh bahwa ternyata kondisi-kondisi dalam rongga mulut ini dapat mempengaruhi kondisi dari tubuh kita. Jadi seringkali, tapi ada beberapa pasien tanya begini, dok, kalau seandainya saya sudah dibersihkan rongga mulutnya, tapi penyakit saya tetap ada, ya juga jangan bersedih. Artinya kan
rongga mulutnya kan juga tetap perlu diperbaikin, jangan diabaikan. Karena memang kalau kita bisa mencegah, kenapa harus dirawat gitu ya? Oke, kita lihat. Terus yang berikutnya, dari kan sudah tahu penyebab, hubungan dengan lain-lain. Perawatannya apa sih, Dok? Ya kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini ya, contoh ini ya. Contoh sederhana sebetulnya, bayangkan ya, ini wanita perempuan 19 tahun. Secara sistemik atau tubuhnya sehat, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi hanya karena adanya karang gigi. Yang awal membuat datang ke dokter gigi akhirnya apa? Ibunya, karena concern akan penampilan. Bayangkan katanya anak gadis umur 19 tahun masa gusinya seperti ini dan bau mulutnya. Jadi apa tindakannya? Sederhana, kita hanya melakukan scaling, root planing, artinya pembersihan karang gigi dan atau kalau lebih sederhana lagi ada yang bilang deep scaling, ada root planing, ada penghalusan permukaan akar, dan terakhir dilakukan pemotongan gusi untuk memaksimalkan bentuknya. Karena ini juga kondisi yang dapat membuat apa? Sisa makanan atau plak tadi menempel lebih mudah. Coba kita bandingkan hasilnya di sini. Lihat, dari penampilan lebih sehat, lebih cerah, kemudian juga menghilangkan penyakit-penyakit atau masalah tadi. Nah, jangan dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kenapa kita ambil yang agak ekstrim seperti ini adalah karena contohnya adalah ini Bapak 42 tahun. Katanya belum pernah ngebersihin karang gigi. Keluhan utama adalah apa? Giginya ketika makan bergoyang. Coba ya, kita lihat ya. Ini gigi yang pertama di atas ini. Di luar. Ketika dibersihkan, bisa saya dorong ke belakang. Ini hampir copot. Sebetulnya kalau kedorong sedikit lagi copot. Dan memang ternyata habis itu copot. Nah, pada kondisi ini sebetulnya tidak ideal dalam pemasangan kawat giginya karena memang giginya sudah goyang semua. Tapi bapaknya ngotot untuk dibuatkan sementara karena dia merasa tidak pede dan tidak siap. Jadi sekarang itu orang semua untuk gigi hilang tuh nggak siap, butuh mental. Satu gigi belakang pun kadang-kadang orang tidak siap, tetapi memang jangan hanya seperti itu, tapi kita harus bisa menjaganya. Jadi beberapa kali perawatan, gigi ini saya lepaskan dengan sengaja karena apa? Memang udah nggak bisa. Tapi coba dibantu dengan apa? Kita ikat lagi. Ya, ini hitungannya secara penampilan. Bapak ini masih percaya diri. Tetapi secara fungsi mungkin tidak terlalu baik karena memang sudah cukup kerusakannya cukup parah. Memang sarannya akhirnya memang harusnya dilepas. Tapi at least selama beberapa waktu, saya ingat saya kurang lebih dia kontrol 1 tahun kemudian masih ada tapi sudah tidak rapi. Tapi bapaknya tetap senang karena apa? At least kalau dia senyum sama karyawannya, giginya masih ada, ya. Nah, kemudian ini contoh kita lihat lagi. Ini adalah seorang laki-laki umur 34 tahun. Memang ini lebih kalau lihat gambar pertama di sini sama ini radiologinya kelihatan tulangnya habis di sini. Dia alasannya ini lebih karena kecelakaan. Tetapi pada pemasangan kawat gigi pertama di sini, kawat di sininya ditaruh ada tambalan sehingga apa? Karang giginya cukup banyak di sini, ya. Pasiennya mengatakan kalau bisa coba videonya yang ini mudah-mudahan bisa terlihat. Bisa nggak dipencet ya? Coba ya. Mudah-mudahan terlihat ini bisa digoyang-goyang. Nggak terlalu kelihatan ya. Soalnya ini bukan video yang ekstrim. Jadi goyang-goyang seperti ini, pasiennya minta tolong jangan sampai terlepas. Oke, akhirnya apa? Kita lihat di sini foto yang di bawah. Kita ikat lagi. Celah ini gimana, Dok? Sengaja dibiarkan supaya apa? Bisa dibersihkan dengan baik. Karena apa? Seringkali kalau ditutup juga seperti ini akan menjadi masalah yang di atas. Sama seperti di atas ya. Jadi ini video yang berikutnya adalah video yang sudah sudah di-cut, diam, ya pasiennya senang karena giginya tidak harus sampai hilang, apalagi gigi depan. Pada umumnya orang akan berusaha mati-matian mempertahankan gigi depan karena apa? Masalah senyuman. Tetapi juga bukan berarti gigi belakang tidak bisa dipertahankan, gigi belakang pun masih bisa dipertahankan. Oke, ya sudah videonya kita lanjut ke berikutnya. Nah, belum. Nah, ini contoh sederhana juga yang lain. Kita bisa lihat di sini. Ini kalau tidak salah pasiennya udah agak 50 tahun. Bisa terlihat di sini kerusakan tulang sudah turun. Memang tidak separah yang di atas tadi, tapi gigi yang ini pun sudah mulai apa? Naik. Mungkin pernah ada masalah, jadi tulangnya pun sudah tidak ada yang memegang. Kita lihat di sini karang giginya. Ya, ini masih sengaja tidak ditampilkan foto kasus yang
ekstrim supaya nanti jangan jadi gele ya, tapi karena kalau terlalu banyak karang giginya kadang-kadang ada yang beberapa, ih itu apaan ya. Tapi ini contoh sederhana yang harusnya ini bukan hanya dibersihkan, tapi juga ada perawatan-perawatan lain yang harus diperbaikin. Kenapa banyak nyangkut masalah gigi di sini, karang giginya di sini juga? Karena lihat ada tambalan-tambalan yang, itu kanan, ada tambalan yang tidak sempurna. Itu juga harus diperbaikin. Ya, oke. Nih, udah kita lihat kasusnya bagaimana sekarang menjaga. Nah, ini salah satu yang mungkin lagi tren saat ini ya. Ceritanya kan lagi masa COVID. Biasanya saya juga waktu baca artikel ini dibilang, ada nggak sih kita sikat gigi cuci tangan dulu di rumah? Sepertinya tidak ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kita agak sedikit tambahkan, yaitu pertama apa? Cuci tangan dulu sebelum sikat gigi, ya. Karena itu kan akan daerah-daerah rongga mulut kita. Kemudian nomor 2, yang pasti jangan berbagi sikat gigi. Pasta giginya boleh, tapi sikat giginya jangan. Itu personal perorangan. Nah, yang nomor 3 nih, kalau misalnya kamar mandinya punya toilet di sebelahan dengan tempat wastafel ya, tempat kita sikat gigi, itu harus ditutup ketika flush. Kenapa? Bisa saja ada aerosol yang atau udara percikan air yang muncrat ke daerah-daerah tempat kita menyikat gigi. Mungkin nggak kepikir sih, tapi ini sebetulnya juga suatu kondisi yang tidak baik. Karena ada beberapa penelitian mengatakan setelah 30 hari bakteri dari toilet tersebut bisa pindah ke daerah tempat sikat gigi kita. Itu ada jurnal yang meneliti seperti itu. Oke, kemudian ganti sikat gigi rutin. Rutin itu seperti apa sih, Dok? 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Kalau iklan bilang 3 bulan. Nah, tapi pada kenyataannya kembali kemana? Ke pribadi masing-masing. Karena ada beberapa orang 2 minggu aja udah rusak, 3 minggu rusak. Jadi jangan tunggu sampai ngejibrak, mekar baru diganti. Oke, kemudian kontrol rutin ke dokter gigi. Kontrol rutin ya, bukan ketika sakit baru cari dokter gigi. Rutin itu membuat apa? Mengurangi resiko untuk kerusakan gigi. Kemudian menjaga kebersihan kamar mandi. Iyalah kalau misalnya mungkin ada beberapa yang ideal adalah harusnya apa? Sikat gigi itu taruh di tempatnya ada penutupnya atau ada helmnya. Karena kita nggak tahu loh kamar mandi kita tiba-tiba ada yang suka lewat-lewat kecoa atau apa, bisa nggak kena sikat gigi kita? Kan kotor ya. Oke, kemudian menyikat gigi minimal 2-3 menit, minum air cukup 8 gelas per hari, mengurangi konsumsi gula, menggunakan floss, dan juga mungkin ada interdental, tapi usahakan floss dan interdental ini sesuai dengan arahan dokter. Nah, kalau untuk pribadinya, kita bagaimana sih menjaga yang sederhana? Ini kita bahas ya. Pertama, istilahnya namanya instruksi kebersihan mulut atau oral hygiene instruction. Banyak yang nanya, kapan sih kita sikat gigi, Dok? Ada yang 3 kali sehari, ada yang habis tiap makan, ada yang tiap mau sholat pas wudhu sikat gigi. Saya bilang sebetulnya bahasanya minimal. Minimal itu berarti yang disarankan adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dok, kok kita ingat lagu waktu kecil saya dibilang apa? Bangun tidurku terus, mandi tidak lupa menggosok gigi. Itu gimana? Tenang, sudah direvisi ternyata. Jadi sikat gigi itu setelah sarapan, bukan sebelum sarapan. Tapi kalau saya mau sikat gigi sebelum sarapan, boleh nggak, Dok? Ya boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi sebaiknya setelah sarapan pun kita sikat gigi. Kalau nggak sarapan, ya sikat gigi aja ya. Oke, kemudian sikat gigi pada siang hari, terserah. Kalau memang rasa itu lebih nyaman, boleh, tidak ada masalah. Malam yang sebelum tidur itu salah satu yang penting. Kenapa? Ketika kita siang hari beraktivitas, kita berbicara, kita makan, kita minum, air ludah yang menjaga kebersihan mulut itu apa? Terjaga. Ada konsistensinya yang membuat kebersihan mulut bisa terbantukan dengan si ludah tadi. Tapi ketika kita tidur, memang sih waktu tidur kita kalau bangun pagi ngaca ya, tapi itu tidak membantu untuk membersihkan. Jadi dia hanya karena nggak bisa dikontrol. Nah, ketika malam ini bakteri-bakteri yang tidak terjaga tadi bilang, aduh terima kasih atas apa? Makanan-makanan yang disisakan dari tadi siang. Akhirnya apa? Proses pembentukan plak tadi apa? Berjalan. Memang proses pembentukan plak itu 24-48 jam. Nah, supaya dia siklusnya nggak jadi, artinya nggak jadi plak, baiknya apa? Kita sikat dia minimal 2 kali sehari, dalam sehari 2 kali menyikat, supaya nggak jadi timbul. Karena menyikat begitu saja kadang-kala masih suka timbul. Ya. Jadi ingat, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur juga menjaga kita untuk apa? Tidak ngemil lagi sebelum tidur.
Karena ada yang suka apa? Ngemil sambil tidur. Nah, itu berbahaya ya. Itu berbahaya ke obesitas. Berikutnya, dok, milih sikat gigi seperti apa sih? Saya suka tanya sama pasien. Misalnya kalau ibu-ibu, Bu beli sikat giginya kenapa? Yang 2 dapat 3? Atau yang apa? Biasanya lebih ke arah yang ekonomis ya, bukan karena bentuk atau speknya. Kalau yang anak ABG, anak kuliahan, belinya kenapa? Yang warnanya lucu dok, yang unyu-unyu. Atau yang lebih paling gampang gara-gara apa? Iklan TV. Yang bisa begini, begitu, dan begini. Padahal, kalau secara basic teorinya adalah, dia cuma bilang apa? Pertama, salah. Kepala sikatnya kecil. Jadi jangan terlalu besar. Kenapa? Mulut kita kecil. Ya. Kalau contoh yang saya berikan di sini, di luar merek yang ada, sengaja ditutup ya, biar tidak ada brandnya. Bandingkan yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu hampir seukuran sikat gigi anak-anak. Kenapa? Kalau terlalu besar, kadang-kala satu, biasanya orang suka bilang apa? Mual. 2, kepentok, jadi luka, jadi sariawan. Nah, yang terakhir apa? Tidak bisa menjangkau di daerah gigi rahang atas yang paling belakang, karena sempit. Nah, itu untuk menyikatnya pun ada triknya nanti. Jadi, ukuran-ukuran sebesar inilah yang sederhana yang bisa disarankan. Ya, jangan terlalu besar. Biasanya yang besar itu memang yang murah sih. Tapi usahakan yang seperti ini. Yang di tengah ini, kalau tidak salah harganya nggak sampai 10.000. Jadi, sebetulnya untuk membersihkan itu, menjaga kebersihan mulut itu sebetulnya tidak mahal, ya, terjangkau bahasanya. Nah, kemudian bulu sikatnya soft ya. Ada yang bilang, waduh, kalau soft itu kayak nggak nyikat. Ya itu kan karena perasaannya saja. Makanya beberapa orang suka pakai medium atau hard. Wah, masalahnya apa kalau medium sama hard tadi? Ya itu tadi yang ilustrasi di awal bahwa apa? Banyak kerusakan gusi dengan kerusakan gusi dengan giginya. Karena apa? Bulu sikatnya hard. Nah, untuk handle lurus ini sebetulnya tidak terlalu, ini optional, tapi umumnya yang standar adalah yang lurus. Kenapa? Dengan lurus ini, mungkin bisa lihat di sini, arah pegang tangan saya, ketika seperti ini, sudah pada posisi di posisi kiri ini sebetulnya sudah cukup. Karena kalau dibikin bengkok lagi, seperti ada beberapa produsen sikat gigi mengatakan sesuai dengan seperti alat gigi, dia membengkok lagi. Jadi sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi juga dengan yang lurus saja sudah cukup, ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa spesifik lain lagi, tetapi yang standar adalah ini. Nah, kemudian cara menyikat. Pada umumnya orang menyikat seperti apa? Naik turun, maju mundur. Efek sampingnya apa? Bisa ada beberapa orang cukup bersih, tetapi mengakibatkan tadi gusinya naik atau giginya aus. Oke, contoh yang seperti ini, giginya seperti yang gambar di pertama, kemudian seperti ini gusinya naik. Nah, cara sikatnya gimana? Kita lihat ya, di gambar pertama, sebetulnya memang idealnya video. Sederhananya dari merah ke putih 45 derajat. Dari gusi ke gigi. Dicungkil. Dicungkil supaya di daerah celah-celah itu apa? Bisa kena. Nah, kemudian ini juga sama. Prinsipnya biasanya saya sarankan dari kanan atas, ke kiri atas, ke bawah, kanan bawah, dan sistematis, ya. Jadi nggak ada yang terlewat. Nah, tadi yang saya bilang, kenapa sikat giginya kepalanya kecil? Bisa lihat di sini, daerah-daerah atas sini biasanya sempit. Jadi ketika menggosok gigi daerah sebelah sini adalah kita kembungkan pipi kita. Supaya apa? Sikat gigi dapat berputar. Dan mulut tidak usah dibuka terlalu lebar. Ya. Kemudian daerah mengunyah yang di bawah ini bisa disikat, maju mundur tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa yang di daerah sini, di daerah lidah atau di daerah dalam, prinsipnya sama, dari gusi ke gigi. Ditarik keluar aja, pelan-pelan aja. Itu akan lebih mudah. Ya. Nah, yang di daerah sini bagaimana? Prinsipnya kan harusnya ditarik, ya sama, prinsipnya ditarik saja, diangkat keluar, dia akan bersih. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu memang mungkin membutuhkan floss, membutuhkan interdental brush atau sikat gigi kecil, tapi memang alangkah baiknya berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter gigi. Oke, kemudian tipsnya yang lain sederhananya, sikat gigi 2 kali sehari, kita ulang lagi, kemudian ke dokter gigi, setiap 6 bulan minimal. Kalau sudah ada masalah, jangan tunggu 6 bulan, langsung. Ya. 6 bulan ini hanya untuk apa? Pencegahan jika terjadi ada masalah. Kemudian konsumsi makanan bergizi, ya. Konsumsi makanan bergizi, mungkin khusus bergizi ini bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter gizi, tapi secara umum,
makanan kita yang sehari-hari itu membantu juga untuk mengurangi masalah pada gigi dan gusi kita, ya. Kemudian, nah, ini bukan konklusi tapi tips. Pencegahan membuat segala sesuatunya lebih mudah, hemat dan nyaman. Kenapa saya bilang hemat dan nyaman? Ketika orang sudah sakit gigi, lebih baik mana? Sakit gigi apa sakit hati? Ilustrasi sederhana lagi seperti ini. Ketika orang flu, orang diare masih bisa minum obat, masih bisa bekerja. Tapi ketika seseorang sakit gigi, bawaannya apa? Emosi dan kerja tidak bisa. Ya. Hemat juga. Semakin pencegahan itu, pengeluaran yang biaya dikeluarkan juga lebih hemat. Karena ketika kalau sudah sampai sakit, kerugian waktu, biaya, dan kenyamanan. Yang nggak bisa dinilai adalah apa? Kenyamanan kita. Kita bersama keluarga, dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam segala hal, itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi, jangan pernah membuat gigi kita sakit. Artinya, jangan membiarkan dia. Kalau saya punya tagline biasanya, kalau kita menyayangi gigi kita, gusi kita, mereka pun akan menyayangi kita dengan segenap hati. Kenapa? Nggak akan ada sakit, kan? Kita bisa makan dengan baik, bekerja dengan baik, hati kita pun senang. Jadi, sekali lagi, penyakit gusi adalah penyakit yang diam, atau silent disease. Jadi, jangan kediam-diam itu membuat kita terlena. Ya. Kemudian, pencegahan itu sederhana, jangan ditunda. Kemudian banyak hal lagi lain yang bisa dikonsultasikan dengan dokter gigi Anda supaya bisa membantu kenyamanan rongga mulut kita. Ya, jadi ini daftar pusakanya dan mungkin sampai di sini dulu untuk presentasi dari saya. Kalau pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dokter Gigi Henry untuk materi yang sangat menariknya nih dok. Sudah muncul beberapa pertanyaan dari para peserta, mungkin banyak juga yang tertarik untuk bertanya ini tentang kesehatan gigi dan gusi juga dok. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan bagi para peserta untuk yang belum sempat mengetik pertanyaannya, silakan diketik dan dimasukkan ke dalam kolom Q&A yang ada di bagian bawah layar gadget. Kita akan kembali dalam 2 menit setelah iklan berikut ini. Kita kembali lagi ke dalam sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Sudah muncul beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya mau mengajukan pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat email nih dok, beberapa hari yang lalu dok. Nah, pertanyaannya dari Petria Wafa. Pertanyaannya nih dok, kalau misalnya gusi yang berdarah itu apakah bisa disebabkan oleh bakteri yang jahat? Nah, pertanyaannya lagi, kan kita punya bakteri baik katanya di mulut dok, dulu sempat diajarkan nih dok, apalagi di sekolah. Apakah bakteri baik itu tidak bisa melawan bakteri jahat itu sehingga
bisa gusi berdarahnya tuh tidak terjadi gitu pertanyaannya dok. Dan bagaimana cara untuk menghindari gusi yang berdarah yang bisa diaplikasikan sehari-hari dok? Oke, langsung dijawab ya, ini masalah bakteri baik dan jahat kayak pertempuran gitu ya. Sebetulnya dalam rongga mulut kita itu berkumpullah semua bakteri. Nah ya, bilang yang baik dan jahat juga nggak tahu yang mana ya, susah dibedakan, tapi harusnya ada detailnya. Tapi prinsipnya ketika bakteri itu tidak diberikan tanda kutip makanan, sisa makanan yang kita makan, dia biasa aja. Karena bakteri itu tidak akan sampai membuat peradangan pada gusi. Tetapi begitu diberikan, tinggalkan sisa makanan tadi, timbullah plak. Plak itulah yang menjadi akhirnya atau biofilm atau jigong kalau bahasa awamnya, itu yang membuat si gusinya akhirnya mulai meradang. Ya, sederhana. Perawatannya apa ya? Sikat gigi aja. Dengan sikat gigi kita tiap hari, tadi seperti dianjurkan di awal di presentasi tadi 2 kali sehari, sebenarnya itu sudah cukup untuk membantu membersihkan. Lebih lanjutnya mungkin bisa dibersihkan karang giginya dan menyelesaikan masalah-masalah yang tadi misalnya gigi yang lubang dan lain-lain itu pun diperbaikin. Prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dok. Nah selanjutnya dok ada pertanyaan di kolom Q&A ini dok. Pertanyaannya kalau pemakaian dental floss itu yang baik seperti apa ya dok agar tidak menyebabkan gusi turun tapi efektif gitu dok untuk membersihkan sela-sela giginya. Ya, untuk floss ini memang susah-susah gampang ya, karena memang banyak istilahnya banyak dijual di pasaran, di supermarket atau di toko obat, tetapi memang tidak ada disertakan untuk cara penggunaan yang tepat. Memang idealnya sih bisa kita latih bersama sama dokter gigi ya. Tetapi pada prinsipnya adalah ketika kita memasukkan benang gigi ini, jangan langsung istilahnya ditekan ke dalam gusinya karena itu biasanya membuat cedera. Dan ketika kita mau mengeluarkannya lagi, dilekatkan atau ditarik ke salah satu gigi yang mau dibersihkan. Prinsipnya seperti itu. Tetapi juga ini sebagai tambahan bahwa kondisi bagaimana yang kita membersihkan menggunakan dental floss. Jawabannya adalah gigi-gigi yang memang masih rapat. Tapi ketika gigi tersebut, misalnya di antara 2 gigi ada sudah daerah yang terbuka, biasanya tidak lagi menggunakan floss, tapi kita istilahnya ada namanya interdental brush atau sikat gigi kecil. Memang hal-hal seperti ini harusnya jangan langsung coba-coba sendiri ya, karena seringkali seperti itu. Jadi beli, coba, ada luka, nggak mau dipakai lagi. Memang lebih baik idealnya adalah dokter gigi membantu mengajarkan, berlatih supaya efektif bersih dan tidak mencederai seperti itu. Ya, baik. Nah, terima kasih untuk jawabannya dok. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Izul. Saran dari pemateri nih dok, berapa waktu yang dibutuhkan untuk rutin membersihkan karang gigi? Mungkin membersihkan ke dokter gigi maksudnya dok. Apakah termasuk mahal untuk biayanya? Oke. Istilahnya rutinitas, bukan rutinitas ya, setiap berapa waktu kita membersihkan ya. Prinsipnya sebetulnya gini, secara umum disarankan selalu dibilang tiap 6 bulan. Tapi pada umumnya kita juga menilai seseorang itu pribadi ke pribadi. Ada beberapa orang yang membutuhkan mungkin lebih dari 6 bulan, ada juga yang mungkin bisa misalnya 6 bulan, 9 bulan, setahun sekali dibersihkan juga boleh. Tapi ada juga beberapa yang kalau memang orang itu tidak bisa membersihkan dengan baik, memang disarankan lebih dekat 3 bulan mungkin, atau kondisi-kondisi yang memang sudah parah tidak bisa lagi 6 bulan. Jadi artinya perorangan itu mempunyai ketentuan sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh ini tiap 6 bulan aja. Kecuali memang setelah beberapa kali dibersihkan, pasien ini bisa membersihkan, kita lihat, wah bersih terus, udah setahun sekali juga cukup, tidak masalah. Dan biasanya setahun pun ketika dia kontrol ya, kenapa? Maksudnya bersih juga, jadi nggak ada yang perlu dibersihkan, karena pasien tersebut satu, bisa membersihkan di rumahnya dengan baik. Karena prinsip saya gini, dokter gigi itu 20% dalam membantu membersihkan di klinik. Tetapi 80% itu adalah kewajiban dari pasien tersebut untuk membersihkannya di rumah. Nggak mungkin kan dokter giginya dibawa pulang ke rumah? Nah, artinya seperti itu. Kemudian kalau soal biaya, sebetulnya itu juga relatif ya. Artinya, saya pernah satu kali beli kacamata dibilang gini, wah untuk beli kacamata nawar, beli handphone iPhone baru bisa. Di situ saya agak tersentak. Jadi artinya untuk kesehatan, janganlah ditawar. Seperti itu. Jadi, prinsipnya gini kalau saya suka bercanda. Jadi kalau nggak mau sering ke dokter gigi,
Sikatlah dengan baik dan benar, modalnya 20.000, pasta gigi dengan sikat gigi sudah cukup. Jadi nggak usah sering-sering ketemu saya. Seperti itu ya. Oke. Nah, selain pasta gigi dan sikat gigi yang rutin seperti yang tadi sudah disebutkan, terus penggunaan dental floss bisa membantu. Selain itu ada lagi nggak, Dok? Misalnya makanan atau yang lain yang bisa membantu kita buat merawat gigi agar tetap sehat gitu, Dok? Kalau untuk segi makanan sebetulnya prinsipnya gini. Sama seperti ada ibu-ibu nanya, "Dok, anak saya boleh makan permen nggak? Atau nggak boleh makan ini?" Sebenarnya prinsipnya gini, mau makan apapun tidak ada masalah. Artinya dari segi kedokteran giginya ya, ibu mau makan apapun, bapak mau makan apapun tidak masalah. Tetapi prinsipnya harus sikat gigi. Tapi memang disarankan untuk makan makanan yang bergizi, yang berserat, sayur-sayuran, buah-buahan, hindari yang manis, sugar, apalagi ya, soda dan teman-temannya kayak gitu ya. Itu memang sudah itu secara umum disarankan. Jadi artinya kalau orang ada yang satu suka makan basreng yang keras gitu ya, itu hati-hati bisa pecah juga atau bikin cedera pada gusinya. Jadi ya itu apa ya relatif ya jadinya seperti. Tapi kalau pada umumnya mau makan apapun tidak ada syarat, tidak ada pantangannya, tapi juga ya makan yang sehat lebih baik lah seperti itu. Ada pertanyaan di kolom chat, Dok. Kalau misalnya penggunaan obat kumur nih, Dok. Mungkin ini sering ditanyakan juga, Dok. Ini memang suka jadi pertentangan antara saya dengan beberapa rekan ya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau saya selalu menjelaskan, obat kumur adalah, dari judulnya kita melihat adalah obat yang dikumur. Berarti ada kandungan obat yang di dalam cairan tersebut yang dikumur supaya untuk membunuh bakteri. Atau menyembuhkan lah rasanya. Tetapi ketika kita bisa membersihkan dengan baik, apakah kita membutuhkan obat kumur? Jawabannya tidak. Obat kumur biasanya diprescribe atau diresepkan oleh dokter gigi atau dokter untuk membantu dalam kondisi misalnya ada bengkak, ada abses, ada kondisi habis pasca bedah, dan beberapa hal lain yang membantu untuk supaya menjaga. Makanya kalau saya nggak salah ingat ya, khususnya ada salah satu brand obat kumur yang di apotek artinya, labelnya warna biru kalau nggak salah ya. Biru itu berarti terbatas, resep dokter ya. Untuk resep dokter. Dengan resep dokter ya, artinya sebetulnya resep dokter, artinya bukan dijual bebas seperti obat kumur konvensional yang kita bisa lihat di supermarket. Ya, karena ada beberapa yang mungkin orang akhirnya berpikir untuk memudahkan itu mengandalkan obat kumur tersebut daripada apa? Menyikat giginya. Karena prinsipnya adalah harusnya kita membersihkan secara mekanis. Itu sikat gigi tadi. Sama kalau isolasinya di rumah, kita ada lumpur di lantai kita, terus kita siram-siram obat pel, emang bersih? Nggak akan lepas, tapi kita harus bisa membersihkannya dengan apa? Menyapu atau mengkoreknya seperti itu. Jadi kalau sudah ada bermasalah gusinya, jangan hanya obat kumur. Contoh yang paling gampang tadi di foto yang sebelumnya, yang di awal yang ilustrasi kasusnya 19 tahun tadi, itu kenapa seperti itu? Karena setiap datang ke puskesmas hanya diberikan antibiotik selama 1 tahun. Akibatnya seperti itu. Padahal perawatannya sederhana, dibersihkan karang giginya saja. Artinya hanya dengan seperti itu sudah bersih, sudah cukup, nggak perlu lagi dikasih obat-obat yang lain. Karena kasihan, bakterinya di dalam rongga mulut akan habis. Kalau istilah saya, habis bakteri tumbuhlah jamur. Biasanya seperti itu. Oke, Dok. Jadi ada indikasi khusus ya untuk penggunaan obat kumur ya, Dok ya sebenarnya. Jangan sembarang gitu istilahnya. Jangan tiap hari pakai obat kumur tapi nggak sikat gigi gitu ya, Dok. Kecuali kepepet mau buru-buru boleh, tapi kalau selain itu jangan deh. Menghilangkan bau mulut aja mungkin itu, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Pertanyaannya mungkin ini mengulang materi ya jadinya, Dok. Jadi sebenarnya saat sikat gigi, mana tadi bilang berdarah ya? Iya, jadi sebenarnya saat sikat gigi gusi kadang berdarah. Itu kenapa dan apa sebenarnya yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya? Oh ya, mohon maaf. Lari ini. Oke. Dan kadang berdarah itu kenapa dan apa sebaiknya yang bisa dilakukan? Mungkin penanganan saat itunya juga kali ya, Dok. Kalau misalnya lagi sikat gigi berdarah, diemin aja atau gimana nih, Dok? Biasanya kalau tanpa ada masalah yang lain, ketika sikat gigi berdarah, di kumur-kumur saja dia akan berhenti sendiri. Tenang aja, nggak akan berdarah itu tidak akan sampai ngucur-ngucur gitu, nggak, kecuali memang ada kelainan darah. Ya, habis itu rencanakanlah untuk ke dokter gigi untuk memeriksakan dan membersihkan karang gigi. Mudah-mudahan habis itu akan jauh lebih baik. Kemudian itu apa sambungannya? Sambungannya kenapa kalau sikat gigi suka mual, kayak pengen muntah gitu, Dok? Mungkin cara sikatnya atau sikat gigi terlalu besar. Itu tadi makanya disarankan untuk mengganti dengan menggunakan yang kecil saja.
Jadi nggak masalah kok pakai sikat gigi anak-anak, saya pernah coba enak juga kok. Oke. Nggak masalah gitu istilahnya ya. Oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Saya Bambang, umur 60 tahun, tinggal di Makassar, Dok. Menggunakan 3 gigi palsu. Saat ini 2 gigi goyang, beberapa mulai kelihatan pangkal giginya, Dok, atau akar gigi yang kadang-kadang berdarah saat sikat gigi. Ada solusinya, Dok? Kebetulan di zaman COVID ini pasti banyak pasien yang takut ke dokter gigi nih, Dok. Oke. Saya coba jawab Pak Bambang ya. Pada dasarnya kondisi Bapak ini bukan terjadi saat ini sebetulnya. Tapi memang pada saat COVID ini memang kalau belum emergency memang tidaklah wajib ke dokter gigi. Jadi artinya nanti disarankan ketika sudah COVID ini berakhir, ya bolehlah diperiksakan itu karena misalnya sudah ada kerusakan sebetulnya. Lihat tadi bilang akarnya sudah terbuka, berarti kan sudah pegangannya sudah berkurang. Gusinya berdarah karena gusinya pasti sudah ada peradangan di daerah sekitar situ dan juga ada gigi yang goyang tadi. Tapi kalau memang Bapak sebetulnya bisa tetap menyeleksi ya mau ke dokter gigi ke dokter gigi pada saat ini, mungkin Bapak bisa survei dulu apakah kliniknya sudah melakukan protokol masa COVID dan lain-lain. Ya, artinya jangan juga ditunda-tunda akhirnya membuat masalah. Karena kalau ditanya untuk penanganan saat ini apa? Ya, kalau untuk sakit minum obat sakit, berdarah pakai obat kumur, tapi itu juga bukan menyelesaikan, hanya membuat sementara aja gitu. Jadi jangan, karena kadang-kadang sementara ini membuat terlena. Selesai COVID nggak dirawat-rawat juga, yang akan bisa sembuh Pak, gitu seperti itu ya. Berulang lagi ya, Berulang Dok, ya lagi. nanti. Memang harus butuh penanganan pasti. Karena betul. gigi ini artinya dokter gigi itu tidak bisa hanya dengan obat. Ya, seperti tadi saya bilang, nggak bisa hanya dengan flu, minum obat flu, tidur, istirahat cukup. Gigi nggak bisa. Gigi harus ada tindakan yang dilakukan seperti itu. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, saya Fauzan dari Universitas Diponegoro, Dok. Izin bertanya, benarkah kandungan pasta gigi yang tersebar di masyarakat sekarang mengandung banyak deterjen yang membuat air liur kehilangan enzimnya, sehingga tidak lagi efektif menjalankan tugas sebagai pelindung mulut dan gigi? Bagaimana solusinya, Dok? Hoax atau benar ini, Dok? Kalau dibilang pasta gigi mengandung deterjen, sebenarnya pada umumnya memang ada. Ya, bukan tidak ada ya. Kecuali kayak beberapa pasta gigi yang harganya lebih mahal, deterjennya memang tidak ada mungkin. Tapi kalau ditanya fungsinya ya, betul, Dok. Saya coba menjelaskan bahwa fungsi pasta gigi di sini adalah selain memang ada kandungan untuk ada yang beberapa ada fluoride, ada yang menggunakan bisa mengurangi sensitivitas. Tetapi pada umumnya pasta gigi itu membantu kita untuk prinsipnya adalah melumaskan, menyegarkan, dan membantu dalam menyikat gigi. Jadi kalau misalnya zaman dulu orang sikat gigi pakai pasta gigi, enggak. Ya kan? Ada yang dulu mungkin pakai sabun gosok atau siwak dan lain-lain. Artinya apa? Pasta gigi itu membantu ya. Tetapi kalau ditanya apakah bisa enzim itu tadi membersihkan. Jadi deterjennya membuat enzimnya hilang, itu juga harus kita baca lagi. Saya nggak bisa jawab langsung ya. Tapi artinya kalau yang fungsi utamanya seperti apa? Fungsi utamanya pasta gigi adalah tadi membantu membersihkan ketika menyikat gigi secara mekanis. Nah, karena si pasta gigi itu secara kimiawi, prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari tidak ada namanya. Pertanyaannya, gigi bawah kanan kiri gingsul, jadi mepet gitu lah, Dok. Dengan jarak yang agak jauh ke depan dari gigi lainnya dan membuat penggunanya ini kesulitan untuk membersihkan. Jadi saat dibersihkan selalu berdarah nih, Dok. Padahal sudah pakai sikat gigi yang lembut. Apakah ada saran, Dok, atau dan apakah kalau gosok gigi itu ada ketentuan airnya nggak, Dok? Oke. Pertama kalau yang tadi soal gingsul ya, ada dua alternatif. Ada dua pilihan, alternatif. Dua pilihan. Satu, gigi gingsulnya kita perbaiki, yaitu dengan perawatan kawat gigi, supaya posisinya bagus. Ya, jadi mudah dibersihkan. Kedua, kalau memang belum diperbaiki dengan menggunakan kawat gigi tadi, bisa juga kita dalam menyikat giginya itu lebih telaten. Memang dibutuhkan effort lebih untuk membersihkannya dengan baik. Ya, jadi pilihannya cuma itu sepertinya. Kemudian untuk sikat gigi menggunakan air apa? Nah, itu sebetulnya kembali lagi kalau misalnya air kerannya rumah baik, nggak apa-apa ya boleh saja. Sebenarnya tidak terlalu ini. Tapi kalau ada yang beberapa yang suka air kumurnya pakai dari air mineral yang galonan,
silakan saja, tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada terlalu banyak pilihan. Memang ada beberapa kondisi yang itu jika misalnya air tanahnya mengandung fluoride, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi tidak ada, kalau secara umum tidak masalah ya untuk air kumurnya ya. Oke, jadi tidak ada ketentuan harus air matang, Yang penting air bersih, mentah, yang penting air bersih, jangan ya, air bekas. Jangan ngambil dari selokan atau yang lain ya dok ya. Nah yang selanjutnya nih dok, mungkin ini karena keterbatasan waktu beberapa pertanyaan akan kita pilih dok, tidak semuanya karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya nih dok, ini mungkin menjawab yang tadi sudah dijelaskan. Saya mau tanya apakah ada hubungan pada gusi berdarah dengan penyakit kelainan darah seperti kanker darah yang tadi ya dok ya? Kalau kanker darah memang beberapa leukemia khususnya ada manifestasinya pada rongga mulut, pada gusi khususnya ada. Jadi memang kalau untuk seperti kanker darah atau kanker-kanker yang lain sebetulnya memang kita akan kerjasama. Karena apalagi pasien-pasien yang kanker akan kemo ya istilahnya, kemo radiasi dan lain-lain itu bagaimana caranya rongga mulutnya itu diperbaikin dulu. Jangan ketika rongga mulutnya masih berantakan atau ada bolong, gusinya masih tidak sehat, itu dilakukan di kemo. Idealnya adalah sebelum kemo atau tindakan lain-lainnya, itu baiknya sudah dirawat supaya membantu mengurangi kerusakan yang ada. Artinya kalau sudah rusak, di radiasi lagi, di kemo lagi, tambah rusak lagi. Jadi gitu. Ya. Tapi bilang hubungannya bisa, ya manifestasi di rongga mulut tuh dari kelainan darah tadi bisa muncul, gusinya berubah warnanya dan bentuk konsistensinya berubah semua. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal. Pertanyaannya, maaf dok, gigi geraham belakang bawah kiri sudah lepas tambalannya jadi berlubang, kelihatan ada daging yang menonjol. Awalnya sakit, setelah saya berikan minyak cengkeh, ditetesi kapas, diletakkan di dalam gigi berlubang tadi, hilangnya sakit tapi masih berlubang, kelihatan gusinya nih dok. Kalau kan banyak tuh dok gigi berlubang yang dibiarkan gusinya naik sendiri tuh dok, jadi sama mungkin rata. Gusi yang maksudnya pengertiannya gini, ada daging tumbuh di dalamnya sepertinya, bukan dari sampingnya. Iya, dari dalamnya. Itu biasanya kalau yang ada dari dalam itu biasanya istilah kita pulpitis hiperplastika, jadi pulpanya bisa jadi hiperplastik. Ya, itu boleh dibilang gini. Kembali lagi diingatkan kepada semua pemirsa bahwa gini, gigi tidak bisa hanya diberikan obat apapun. Obat itu hanya membantu sementara waktu, tetapi tindakan dokter gigi adalah penyelesaian masalah tersebut. Mau obat cengkeh, biasanya kakak tua ya, kalau mungkin terkenal tuh kakak tua. Ada pasien saya bilang pernah dikasih karena giginya sakit berlubang, dia kasih air aki lah, terus segala macam. Itu tolong jangan dilakukan, berbahaya. Jika ada masalah sakit gigi, sakit banget, minum obat penghilang sakit, buatlah janjian ke dokter gigi. Bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit, kemanapun. Ya. Jadi jangan ditunggu, karena obat itu hanya sementara. Jadi kalau tadi dibilang, apa tadi tumbuh lagi. Jadi si itunya tetap ada gitu dok, si gusinya. Gusinya tetap ada, karena biar hilang antara giginya dicabut atau dipotong, atau dirawat. Jadi nggak dikasih apapun, dia tetap akan seperti itu istilahnya. Gitu ya. Berarti kalau giginya dicabut, gusinya turun lagi dok? Gusinya akan normal, tenang aja. Tenang normal, seperti biasanya yang sekitarnya, bukan yang di dalamnya. Di dalamnya kan ikut giginya kecabut. Iya, betul. Gitu. Oh, begitu ya dok ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dok, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya ini mungkin agak sedikit lewat nih dok. Kalau misalnya penggunaan pasta gigi sendiri harus selalu sama atau boleh beda-beda dok? Dalam 1 bulan ganti terus? Sejauh ini selama tidak ada alergi, gak ada masalah ya. Ya artinya gini, pemilihan pasta gigi itu sebetulnya tidak ada kekhususan harus merek tertentu atau seperti apa. Meskipun saat ini misalnya tanya, kecuali kebutuhannya misalnya ada yang ngilu, bisa pakai yang sensitif. Seperti itu. Ada juga misalnya dengan masalah gusi, kita bisa berikan pasta gigi yang untuk khusus untuk gusi. Tapi kalau sehat-sehat aja, pada umumnya pasta gigi itu ya itu nggak ada masalah, sama aja ya. Meskipun ada beberapa yang bilang jadi mulutnya kering, karena kandungan-kandungan itu kan ada yang berbeda-beda, ada yang saya lupa, ada beberapa jenis kandungan pasta gigi itu yang variasinya banyak, tapi prinsipnya ya tadi aja yang sama gitu, untuk membantu membersihkan. Cuma seperti itu. Untuk membersihkan ya dok ya sebenarnya ya. Mau rasa apa juga intinya dia untuk bersihin. Jangan sampai pernah kejadian dulu dikeluarkan satu pasta gigi rasa coklat yang ada di emut. Iya, anak-anak terutama ya. Jadi betul. Habis itu langsung ditarik dari pasaran karena takutnya keracunan. Iya.
Dikira selai coklat Iya, kayaknya betul. dok, betul. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Iqbal dari Sorong nih dok. Pertanyaannya ini, uh, karena di puskesmas sana belum ada yang buka dan menerima scaling karena COVID dok. Ada yang jual scaler gigi elektrik di toko online dok. Nah ini gimana nih dok? Himbauan untuk semua orang bahwa untuk kegiatan untuk perawatan gigi tidak bisa dibuat do it yourself ya. Tolong janganlah termakan iklan di sosmed dan sosmed dan toko online. Ya, jangan sebut merek marketplace, ya. Marketplace bahwa bisa ini bisa itu. Karena memang harus semua tindakan adalah profesional, harus dilakukan oleh profesional atau khususnya dokter gigi. Ya, dokter gigi dan bukan selain itu tolong juga jangan dilakukan sendiri karena bisa berbahaya, yang ada bukan tambah sembuh malah tambah bisa menjadi suatu problem yang baru kayak gitu ya. Artinya kalau bilang tadi saya lihat itu sudah sikat gigi malam sebelum tidur tapi masih karena dia masih ada, tadi banyak faktor yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya gara-gara tadi nggak sikat gigi, hanya karena udah sikat gigi rutin kok masih ada, dilihat masalahnya apa, itu yang harus diperbaikin ya. Kemudian gara-gara itu jangan jadi berniat untuk membuat sendiri, jadi membersihkan sendiri ya, kayak gitu. Oke. Berarti harus dicari dulu karang giginya kenapa ya dok ya? Maksudnya bukan hanya karang giginya kenapa tadi, giginya berjejal, ada yang hilang, itu diperbaiki satu-satu seperti itu. Iya betul sekali. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok, karena waktu yang membatasi. Pertanyaannya dari Ibu Novianti, kalau prosedur ada yang dinamakan prosedur kuret gigi itu bagaimana ya dok? Apakah efektif membersihkan karang gigi menembandel di dalam gusi? Oke, kuret gusi ini sebetulnya itu sudah dihitungnya tahap bedah hitungannya ya pada prinsipnya. Pada awalnya selalu kita mulai dengan namanya scaling dan root planing. Scaling root planing itu apa? Membersihkan karang gigi yang di atas gusi dan juga menghaluskan permukaan akar. Nah, ketika misalnya setelah dibersihkan seperti itu tidak membaik gusinya, kita lakukanlah namanya kuret. Kuret artinya apa? Membuat luka baru pada jaringan lunak atau gusinya supaya jaringan gusi itu kembali melekat pada jaringan keras atau gigi tersebut. Jadi kuret itu bukan untuk membersihkan karang giginya sebetulnya yang di dalam, karena membersihkan karang gigi itu adalah kita bilang scaling root planing tadi. Kuret itu lebih ke arah untuk membersihkan jaringan lunak yang sakit sehingga mempunyai kesempatan sehat dan menempel kembali sehingga menghilangkan pocket gusi tadi. Prinsipnya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk jawabannya dok. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya gusi tentang jaringan gusi ini tidak terlalu diperhatikan dibandingkan gigi ya dok ya, karena orang keluhannya gigi berlubang, tapi jarang memperhatikan tentang gusinya, padahal gusi pegang peranan yang sangat penting untuk kesehatan gigi, terutama untuk mempertahankan juga si gigi itu nggak goyang. Dan juga untuk masalah di gusi, teman-teman peserta jangan terlalu menganggap remeh karena gusi berdarah karena sikat terlalu keras atau apa, tapi banyak penyakit di belakangnya yang bisa mendasari si gusi berdarahnya itu atau gusi bengkaknya itu, bisa dari giginya yang bermasalah atau bahkan dari sistemik seperti bayi prematur atau penyakit autoimun, penyakit ginjal, diabetes. Nah, jadi bahkan dari gusi pun bisa menimbulkan, kalau gigi atau gusinya bermasalah, bisa menimbulkan gejala yang nggak nyambung seperti kulit gatal. Sebenarnya kan kalau orang awam mungkin jauh itu ya dok ya, tapi mereka saling berhubungan. Saat gusi giginya dibenerin, kulit gatalnya pun juga hilang. Jadi dan untuk gigi goyang sendiri tidak harus selalu dicabut, bisa di splinting, bisa di perawatan akar, juga bisa untuk perawatan gusinya juga. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman peserta untuk selalu memperhatikan kebersihan dan juga perawatan gigi di rumah yang bisa dilakukan sendiri mumpung masih sehat gusi-gusinya yang tadi sudah disebutkan. Juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab, kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua, tapi bila masih ada kendala ingin menanyakan tentang gusi dan giginya, untuk teman-teman peserta yang ada di area Bandung, di Klinik Prestasi Susada sendiri sudah menyediakan fasilitas poliklinik gigi yang My Dental Care dengan berbagai spesialis di dalamnya. Ada spesialis tentang perawatan gusi dari Dr. Gigi Henry, juga ada perawatan untuk konservasi dan juga yang lainnya. Dan untuk para teman-teman yang di luar kota Bandung bisa mencari pengobatan di puskesmas ke dokter gigi setempat dahulu. Kalau memang dari dokter giginya butuh dirujuk, pasti akan dirujuk ke spesialis gigi ya dok ya, untuk menyelamatkan dan merawat untuk giginya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sisanya, kalau misalnya ada juga yang mau ditanyakan tentang, saya mau berobat nih ke klinik, untuk Klinik Prestasi Susada sendiri,
para peserta bisa mengakses di media sosial kami di Instagram @perisai_husada atau di Facebook di Perisai Husada Klinik. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan para Bapak Ibu yang mau mengkonsulkan langsung juga ke dokter giginya. Kami ada buka pelayanan dari hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat di jam 3 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat, dan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 2. Untuk kesimpulannya, kita harus tetap untuk memperhatikan kesehatan gusi, jangan terlalu menganggap remeh, menganggap enteng karena hanya sekali-sekali, tapi lihat ngaca, lihat karang giginya, lihat gusinya sudah bersih atau belum, karena kalau kita senyum bagus giginya kan enak ya dok ya dipandangnya, betul. Nah, untuk webinar pada pagi hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Ini dari Sumatera sampai Sorong pun ada ini dok, dari Papua ini dok. Mudah-mudahan materi hari ini bisa berguna dan juga bisa bermanfaat dan bisa membuat warga Indonesia ini lebih peduli akan kesehatan gigi dan juga gusinya. Terima kasih saya ucapkan. Untuk rekaman materi akan bisa ditonton ulang di channel YouTube kami Fasa Akademia. Dan juga untuk absensi tidak usah khawatir karena sudah terekam otomatis. Untuk info-info webinar selanjutnya, silahkan untuk memfollow Instagram kami di Perisai Husada atau di Fasa Akademia. Kami akan selalu mengupdate untuk info-info webinar selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.